Kepolisian lumpuh, kejaksaan lumpuh, pengadilan lumpuh, advokat lumpuh, dan semua ikut lumpuh. Dan lebih lagi adalah presidennya tidak berdaya. Menko Polkamnya juga ikut tidak berdaya. FPI dibubarkan. Jadi, saudara-saudaraku, saya melihat ini sebuah langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi bangunan demokrasi kita. Saya tahu bahwa tidak mungkin ada lagi pengadilan HAM berat itu, karena 6 laskar FPI itu sudah sejak semula di-frame sebagai teroris, ya. Yang karena itu Anda gagal melampaui ujian berat yang pertama. Kalau mau diteruskan, monggo, ya. Silahkan gaspol, silahkan terus, ya. Saya urusan Anda, Pak Jokowi dan teman-teman, juga Mahfud, ya. Hati-hati ya, Mahfud. Urusan langsung kepada Allah. Bagi saya ini cermin kegagalan yang terhormat, mohon maaf, Kemenkumham, Menkumham untuk membangun sistem internalnya. Mosok sih Pak nggak ada di dalam kah? Saya tahu tadi apa pasal-pasal teknis itu kan dibikin-bikin Pak. Ya kan? Peraturan itu tadi kan soal teknis. Kita bisa bikin-bikin, apa aja kita bisa bikin. Seperti yang tadi saya sindir soal undang-undang minerba. Memang benar kata Pak salah satu pimpinan ini, Presiden Jokowi ini nggak menghargai hukum, nggak menghargai aturan dia ini, suka-suka. Ya ini juga, nggak ngerti orde lama dia, nggak ngerti orde baru. Nah, bagi saya ini jadi pertanyaan kita Pak Menteri. Kok apa kita kasih tahu lah Pak Presiden lah. Mungkin dia nggak ikut dulu tahun 98, 97 itu. Jangan Pak, jangan kita kembalikan lagi sistem yang lama ini. Tolong kita pertahankan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman menulis 5 ancaman nyata kehidupan bernegara di Indonesia. Salah satunya adalah kembali bergeliat cara memerintah yang otoriter. Benny menulis hal tersebut dalam rangkaian kicau di akun Twitter miliknya. Selain itu, Benny menuturkan terdapat 4 ancaman nyata lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pandemi virus corona atau COVID-19 yang semakin mengganas, pemutusan hubungan kerja dalam skala besar, pengangguran dan jumlah orang miskin yang semakin bertambah banyak, serta radikalisme dan sikap intoleran yang tumbuh subur. Ini 5 ancaman nyata kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pandemi COVID-19 makin ganas. Yang kedua, PHK besar-besaran, pengangguran, dan jumlah orang miskin bertambah. Yang ketiga, radikalisme dan sikap intoleran tumbuh subur. Yang keempat, korupsi politik merajalela. Yang kelima, rezim otoriter kembali bergeliat. Liberte, kata Benny dalam cuitan di Twitternya. CNNindonesia.com menghubungi Benny untuk meminta penjelasan lebih lanjut ihwal 5 ancaman yang ia tulis. Namun, Benny menolak menjelaskan. Ia menolak menjawab saat ditanyakan apakah 5 ancaman yang ia sebutkan itu saling berkaitan antara satu dengan lainnya, atau salah satu dari 5 ancaman itu merupakan pemicu kemunculan 4 ancaman lainnya. Menurutnya, cuitannya tersebut tidak membutuhkan penjelasan. Gak butuh penjelasan, sudah sangat jelas, kata Benny. 1 tahun Jokowi Ma'ruf, YLBHI singgung gejala otoritarian. Tudingan rezim otoriter atau identik dengan masa Orde Baru, alias Orban, sering dialamatkan ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tudingan ini juga menggaung saat aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
ex-wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, juga pernah menyinggung gaya Orba di rezim Jokowi. Itu dilontarkan Denny saat mengkritisi dugaan teror terkait diskusi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan topik pemberhentian presiden pada Mei 2020 silam. Menurutnya, kejadian itu menunjukkan karakter otoritarianisme yang kembali muncul. Terakhir, pada Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai bahwa langkah pemerintah Jokowi membubarkan Front Pembela Islam sah karena telah diundangkan. Namun menurutnya, pemerintah terkesan otoriter. Apa yang sah secara hukum, karena itu diundangkan, belum tentu benar. Nah, mestinya ada ruang-ruang proses untuk sebuah lembaga atau ormas membela dirinya sebelum dibubarkan, kata Ferry lewat sambungan telepon 30 Desember 2020. Kalau hanya karena kehendak pemerintah bubar, maka seluruh ormas atau lembaga yang berbeda pandangan dengan pemerintah bisa saja pemerintah bubarkan. Jadi itu yang membuat pemerintah terkesan otoriter, imbuhannya. Direktur Eksekutif Parameter Indonesia, Adi Priyatno mengatakan, teguran keras itu wajar, karena menteri masih gagal menafsirkan nawacita Presiden Jokowi di periode kedua ini. Adi mengibaratkan jalannya kabinet seperti sebuah tim sepak bola, di mana Presiden Jokowi berperan sebagai manajer dan pelatih tim. Dengan kepala negara yang sama dan visi nawacita yang sama pula, seharusnya menteri-menteri di kabinet bisa langsung tancap gas bekerja, kata Adi. Periode kedua ini mestinya menteri sudah hafal betul apa yang diinginkan Jokowi, bukan sebaliknya. Jokowi yang kesulitan memahami kinerja menterinya, pungkasnya. Catatan demokrasi di era pemerintahan Jokowi pada tahun 2021 diprediksi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES. Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Didik J. Rajbini, mengatakan catatan tersebut dituangkan ke dalam Outlook Demokrasi LP3ES 2021 yang salah satunya membahas soal kemunduran demokrasi karena kuatnya kecenderungan wajah pemerintah otoriter dan praktik diktator. Bahkan, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menilai kemunduran demokrasi ini seperti suatu siklus setelah 20 tahun demokrasi dijalankan. Dia menggunakan teori bandit yang ditulis oleh Mansur Olson untuk menjelaskan kemungkinan kemunduran demokrasi, yang mana dikatakan dalam teori tersebut 3 tahap evolusi kekuasaan. Tahap pertama adalah anarki, yang didefinisikan sebagai tahap di mana hukum rimba berlaku dalam kekuasaan. Siapa kuat, dia yang berkuasa, sehingga dapat dikatakan sebagai bandit yang berpindah-pindah, terang didik. Kemudian, kekuasaan di tahap tersebut berevolusi menjadi tirani. Di tahap ini, Didik mengatakan ada kehendak dari penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Karena sudah muncul beberapa penguasa lainnya yang memiliki pola pikir yang lebih maju. Setelah itu, barulah sampai ke tahapan yang ketiga, yaitu demokrasi yang ditandai dengan kemunculan peradaban hukum. Di sini pula akhirnya tahap demokrasi yang beradab muncul. Dengan teori tersebut, Didik menyimpulkan kekuasaan pada dasarnya bersumber dari banditisme yang memiliki watak perilaku bandit, serta inheren ada yang melekat di dalam identitas kekuasaan. Watak bandit tersebut hilang ketika berhadapan rule of law, check and balance, dan demokrasi. Tapi itu semua, maka kekuasaan dan penguasaan kembali masuk ke tahap 1 atau 2, di mana dikenal sebagai praktik banditisme, otoritarianisme, dan anti-demokrasi, tuturnya. Tapi pada saat pandemi, ketika rakyat dan oposisi lemah, banditisme itu pun memperoleh tempatnya dalam tatanan negara. Maka kecenderungan berbalik menuju otoriter mulai dan bahkan sudah terjadi.